Anda tahu, tentu saja pentingnya menggunakan APD. Jenis APD yang Anda gunakan akan bervariasi tergantung di mana Anda bekerja dan pekerjaan atau aktivitas apa yang Anda lakukan dan bahaya yang Anda hadapi. Semua APD yang akan dikenakan dievaluasi dan diidentifikasi dalam penilaian risiko untuk pekerjaan tersebut. Jadi, mari kita lihat jenis APD yang tersedia dan pelajari tentangnya. Pilih setiap jenis APD untuk mempelajari lebih lanjut. Pilih topik untuk mempelajari lebih lanjut. Sangat penting bahwa tumpahan bahan kimia dibersihkan segera dan hati-hati karena dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan lingkungan. Mereka biasanya terjadi karena wadah bocor atau jika bahan kimia tidak disimpan dengan benar tanpa baki tetesan. Siapapun yang membersihkan tumpahan bahan kimia harus telah dilatih dengan baik untuk menanggapi dan membersihkan bahan kimia tersebut. Tumpahan bahan kimia tidak boleh ditangani seperti pembersihan rutin. Prosedur operasi standar lokasi Anda akan berisi instruksi ketat tentang cara menangani tumpahan bahan kimia. Anda mungkin juga memiliki rencana darurat tanggap tumpahan khusus lokasi. Pastikan Anda mengikuti mereka. Bahan kimia tidak boleh dipindahkan ke wadah yang tidak sesuai dan tidak disetujui, seperti botol air minum. Mereka dapat terdegradasi dan bocor, dan juga dapat menimbulkan resiko seseorang minum dari botol ini menganggapnya sebagai air minum atau minuman ringan, yang harus segera dilaporkan ke supervisor Anda dan ditangani untuk menghilangkan bahaya dan risiko. Jika Anda menemukan tumpahan bahan kimia yang tidak diketahui, ikuti langkah-langkah yang diberikan di sini untuk menangani dan membersihkan tumpahan dengan aman. Pastikan Anda selalu mengikuti praktik terbaik saat bekerja dengan bahan kimia. Pilih topik untuk mempelajari lebih lanjut. Dalam peran Anda, terkadang Anda mungkin menemukan diri Anda bekerja di ketinggian. Saat bekerja di ketinggian, bahkan ketinggian yang kecil, Anda harus ekstra hati-hati untuk mencegah jatuh karena dapat mengakibatkan cedera dan bahkan kematian. ISS mengklasifikasikan risiko yang terkait dengan bekerja di ketinggian jika seseorang bisa jatuh dari ketinggian 2 meter atau lebih. Seseorang perlu mengakses area yang berjarak 2 meter dari tepi dan ada potensi jatuh dari ketinggian 2 meter atau lebih dan ada potensi benda jatuh dari ketinggian dan menyebabkan cedera pada orang di bawah. Sebelum Anda mulai bekerja, periksa apakah Anda telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Anda harus selalu waspada dan mengikuti kontrol dan tindakan pencegahan yang ditetapkan dalam penilaian risiko dan SOP pekerjaan bekerja di ketinggian Anda.
Anda telah menyelesaikan semua pembelajaran. Nina pergi ke gudang lokasinya untuk mendapatkan beberapa bahan kimia pembersih. Nina harus membersihkan lantai koridor, pekerjaan sehari-hari. Mari kita ikuti dia dan pastikan dia aman dan juga ikuti dan terapkan praktik yang aman. Saat Anda siap, pilih. Saat mempersiapkan pekerjaannya, Nina mengamati bahwa bahan kimia pembersih bocor dari salah satu wadah di rak. Juga, tampaknya seseorang telah memindahkan beberapa bahan kimia tak dikenal ke dalam botol air plastik. Cukup aneh. Tapi, pertama-tama, tumpahan itu membutuhkan perhatiannya segera. Nina segera menghubungi atasannya untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan bahan kimia pembersih yang bocor dan tumpah. Supervisor Nina merujuknya ke prosedur operasi standar untuk membersihkan tumpahan serta lembar data keselamatan. Setelah mengacu pada SOP dan lembar data keselamatan, Nina menuju loker APD untuk mengambil alat pelindung diri yang sesuai. Bisakah Anda membantu Nina untuk memilih APD yang diperlukan untuk pekerjaan seperti yang ditunjukkan dalam SOP dan SDS? Pilih jawaban yang sesuai, lalu pilih kirim. Benar, Nina tidak membutuhkan pelindung kepala atau respirator. Hanya butuh pelindung tangan dan jari, pelindung mata dan wajah, serta pelindung kulit dan badan untuk membersihkan tumpahan sesuai dengan SOP dan SDS. Sebagai anggota dari tim kebersihan, dia akan selalu mengenakan pelindung kaki dengan sol sepatu anti-selip dan penutup jari kaki. Pilih tombol berikutnya untuk melanjutkan. Kurang tepat. Nina tidak membutuhkan pelindung kepala atau respirator. Hanya butuh pelindung tangan dan jari, pelindung mata dan wajah, serta pelindung kulit dan badan untuk membersihkan tumpahan sesuai dengan SOP dan SDS. Sebagai anggota dari tim kebersihan, Nina telah mengumpulkan semua peralatan tumpahan dan mengenakan APD. Dia siap membersihkan tumpahan itu. Apakah Anda melihat ada masalah dengan apa yang dia lakukan sejauh ini? Betul sekali, kamu lebih waspada daripada Nina. SOP dan penilaian risiko mengidentifikasi bahwa dia harus jeli dan periksa ke segala arah untuk setiap lingkungan dan potensi bahaya lainnya. Dia juga perlu memasang rambu peringatan untuk memastikan keselamatan orang lain. Pilih tombol berikutnya untuk melanjutkan. Nina telah selesai membersihkan tumpahan bahan kimia yang bocor dan telah dengan aman memindahkan bahan kimia tersebut ke wadah baru. Bisakah Nina melanjutkan ke pekerjaan membersihkan koridor selanjutnya? Lihat, apakah dia telah meninggalkan situasi dalam posisi aman? Betul sekali. Meskipun Nina telah membersihkan tumpahan dan mengganti wadah yang bocor, dia tidak meletakkan wadah di baki tetesan sebelum meletakkannya kembali di rak. Pilih tombol berikutnya. Berkat bantuan Anda, Nina telah mengambil nampan tetes dan memasukkan wadah ke dalam nampan dan kembali ke rak. Dia ingat bahan kimia yang tidak diketahui yang dia lihat di botol minum ketika dia mulai pekerjaannya. Dia tidak ingin mengganggu supervisornya lagi, tetapi dia tidak tahu apa bahan kimia itu. Dan dia tahu bahwa mereka tidak boleh berada dalam botol minum. Sebagai gantinya, dia memutuskan bahwa akan lebih cepat menggunakan bangku tangga untuk mengakses bahan kimia yang tidak diketahui yang ada di rak paling atas. Apakah ada yang salah dengan adegan ini? Betul sekali, Nina tidak tahu bahan kimia apa yang ada di dalam botol minum tersebut. Mereka bisa menjadi zat korosif. Dia seharusnya melaporkan ini kepada atasannya. Nina juga perlu melakukan peregangan karena bangku tangga bukanlah perlengkapan yang tepat untuk mengakses rak ini. Pilih tombol berikutnya untuk melanjutkan. Bagus sekali. Anda telah menyelesaikan bagian pelatihan K3 ini. Pilih. Anda telah mencapai akhir pelatihan ini. Keselamatan Anda bagian dari kehidupan sehari-hari di ISS. Jadi, ingatlah untuk menerapkan praktik terbaik dalam pekerjaan Anda sehari-hari untuk menjaga diri Anda
dan semua orang di sekitar Anda tetap aman. Waspada dalam mengidentifikasi bahaya, proaktif dalam mencegah kecelakaan, dan tidak pernah mengambil risiko yang tidak perlu. Jika ragu, hubungi supervisor Anda untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih telah menyelesaikan pelatihan ini. Anda sekarang dapat keluar dari kursus.